Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ali Maki dengan NRP 204-223-1023 dari Departemen Teknik Instrumentasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan jurnal di mata kuliah Interkoneksi Sistem Instrumentasi. Jadi, di sini saya mengusung judul yakni pengembangan alat deteksi mikroplastik portable menggunakan sensor serat optik, multimode, dan quantum dots. Jadi, ada integrasi antara sensor serat optik tersebut dengan metode quantum dots. Untuk abstrak yang saya susun kurang lebih seperti ini. Dan untuk eksekutif summary-nya, proyek yang saya kembangkan ini sistem deteksi mikroplastik portable berbasis sensor serat optik, multimode, dan juga quantum dots. Dengan integrasi ESP32 sebagai controller dan juga pemrosesan data dan komunikasi. Alat ini juga ditunjuk untuk mengatasi kelemahan teknologi deteksi mikroplastik konvensional yang mahal, tidak portable, dan memerlukan operator ahli dengan biaya pembuatan yang rendah. Sistem mampu mendeteksi perubahan intensitas cahaya akibat interaksi antara mikroplastik dan sensor serat optik secara real-time. Data ditampilkan di LCD dan juga disimpan nantinya ke cloud Firebase untuk pemantauan jarak jauh. Kemudian untuk inovasi utama terletak pada pemanfaatan kombinasi managerial fluorescent QD atau quantum dots dengan sensor serat optik dan pemrosesan berbasis IoT. Sistem ini menawarkan pendekatan alternatif yang lebih ekonomis, responsif, dan juga dapat diakses oleh masyarakat umum. Baik, kemudian untuk beberapa isinya, yang pertama di pendahuluan, adapun latar belakang mengapa saya mengambil inovasi ini dikarenakan limbah mikroplastik itu merupakan salah satu permasalahan yang menjadi topik hangat pada belakangan ini, di mana pencemaran lingkungan oleh limbah plastik ini telah menjadi permasalahan global dan juga sangat mendesak. Salah satu bentuk pencemaran yang paling sulit untuk ditangani karena plastik ini ukurannya tuh sangat kecil, di mana kurang dari 5 mm. Nah, mikroplastik sendiri itu tidak dapat terurai secara alami dalam waktu singkat dan telah ditemukan tersebar luas di berbagai ekosistem perairan, mulai dari sungai, danau, hingga laut dalam. Nah, bisa kita lihat di sini di beberapa teks. Untuk korelasi sendiri setelah ditemukan 93% negara pesisir yang diteliti itu terdapat mikroplastik. Salah satu yang terparah yakni ada di Bendungan Karakomak dengan kelimpahan mikroplastik rata-rata 3.206 partikel per meter persegi. Dan ini juga bisa kita lihat bahwa mikroplastik itu memang benar-benar menjadi permasalahan global yang terjadi di berbagai negara. Dan dari sini juga ada beberapa kelemahan mengapa mikroplastik ini susah dideteksi. Yang pertama karena pendeteksian konvensional itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dia dapat membaca hasilnya. Dan juga pada spektrofotometri sendiri itu memerlukan peranan ahli untuk membaca dari sinyal yang dikeluarkan. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut atau permasalahan tersebut, di sini saya menawarkan adanya detektor mikroplastik dengan sensor serat optik yang dapat dibuat dengan portable. Namun untuk menggunakan ketika kita menggunakan sensor serat optik saja di situ masih kurang untuk mendeteksi dia itu mikroplastik ukurannya berapa. Oleh karena itu di sini agar lebih memperkuat dan juga meningkatkan efisiensinya, di sini
dan juga efektivitasnya, di sini saya menambahkan quantum dots agar kita juga sebagai peneliti nantinya ataupun sebagai orang awam nantinya dapat mengetahui ukuran dari mikroplastik tersebut dan juga mengklasifikasinya. Integrasi QD dengan sistem sensor solar optik diharapkan dapat menghasilkan pendeteksi mikroplastik yang lebih sensitif, selektif, dan juga stabil. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ketika kita mengambil sampel di alam, itu limbah-limbah tidak hanya mikroplastik saja yang nantinya yang terdeteksi, karena juga ada padatan-padatan lain. Ketika kita hanya menggunakan sensor zat optik, di situ dia hanya mendeteksi bahwa oh ini ada partikel lain selain air. Untuk mendeteksi yang lebih advance, di sini saya mengintegrasikannya dengan quantum dots karena dia nantinya dapat lebih memilah antara mikroplastik dan juga endapan-endapan lain. Kemudian di Indonesia sendiri pencemaran mikroplastik telah terdeteksi di berbagai perairan strategis. Studi oleh Kurniawan pada tahun 2023 menemukan bahwa konsentrasi mikroplastik di Sungai Berantas, salah satu air utama Jawa Timur, mencapai 1.500 hingga 3.000 partikel per meter persegi. Nah, di Indonesia juga sudah mulai marak orang-orang yang lebih awareness terhadap mikroplastik tersebut, sehingga apabila pengembangan alat ini dapat dilanjutkan, itu memungkinkan masyarakat umum juga lebih paham akan kandungan mikroplastik di air-air yang mereka temukan sehari-hari, entah itu di lingkungannya ataupun atau bahkan di air minum kemasan. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana merancang sistem deteksi mikroplastik berbasis sensor zat optik yang dikombinasikan dengan teknologi quantum dots. Yang kedua, bagaimana integrasi mekanisme integrasinya. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas sistem. Yang keempat, apakah sistem dirancang dapat berfungsi secara portable, efisien, dan ekonomis. Untuk tujuan dari penelitian ini meliputi perancangan dan juga pengembangan sistem pendeteksi mikroplastik berbasis sensor secara optik multimode yang dilengkapi dengan quantum dots, mengintegrasi sistem sensor serat optik dengan microcontroller SP32 guna memfasilitasi proses akuisisi, pengolahan, dan juga penyimpanan data. Yang ketiga, menguji performa sistem deteksi dalam mengidentifikasi kadar mikroplastik pada sampel air dan berbagai konsentrasi. Yang keempat, menyediakan alternatif alat pendeteksi mikroplastik yang portable, efisien, dan juga jangkau. Kemudian untuk manfaat sendiri di sini terdapat beberapa manfaat di beberapa peranan. Yang pertama adalah manfaat secara ilmiah. Dari segi aspek ilmiahnya itu menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi sensor berbasis serat optik dan juga quantum dot sebagai solusi alternatif dalam deteksi mikroplastik. Untuk manfaat bagi lingkungan nantinya dapat meningkatkan awareness atau kepedulian masyarakat terhadap isu-isu global yang kini sedang marak dibicarakan, terkhususnya yang ini adalah mikroplastik yang juga ternyata banyak ditemukan di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat sosial yang meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat. Yang keempat, manfaat secara ekonomi, yakni ekonomis. Dari segi biaya pembuatan alat, ini biaya lebih rendah dibandingkan metode konvensional sehingga berpotensi untuk dikembangkan secara luas pada skala komunitas, pendidikan, dan juga instansi pemerintah. Selanjutnya untuk tinjauan pustaka, di mana yang pertama saya mengambil beberapa metode penelitian sebelumnya, terkhususnya di metode-metode pendeteksi mikroplastik yang telah dilakukan oleh ahli-ahli sebelumnya, dan terdapat hasil dan juga pembahasan metode kurang lebih seperti ini dan juga hasilnya. Di sini saya mengacu pada 10 jurnal dari metode FTIR, Raman, terus juga ada dual mode optical fiber, ada komputerografi, ada micrometascience, DSLR yang dipasang dengan kamera UV, CCD,
Dan ada beberapa jurnal-jurnal lainnya, di mana di sini yang dapat saya simpulkan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya ini, untuk pendeteksian mikroplastik itu sendiri, mereka masih mengalami kendala atau ada beberapa kelemahan di tiap metode-metodenya. Seperti untuk metode Raman, UVTR, itu memang benar dia itu metodenya baik, namun dia harus memerlukan peranan ahli untuk melakukan identifikasi. Baik, selanjutnya di sini ada mikroplastik sendiri merupakan partikel berukuran kurang dari 5 milimeter berasal dari degradasi limbah plastik atau produk manufaktur seperti kosmetik, tekstil, dan juga perlengkapan rumah tangga berdasarkan Supit pada tahun 2022. Partikel ini bersifat persisten dan sukar untuk terurai, sehingga ini sangat membahayakan karena juga dapat membahayakan biota, biota laut, biota sungai, dan juga manusia itu sendiri. Ini merupakan salah satu contoh gambar mikroplastik yang saya ambil dari detik.com. Selanjutnya untuk teknologi deteksi mikroplastik konvensional, di mana di sini kebanyakan orang-orang itu menggunakan full transform infrared spektrofotometri dan juga Raman spektrofotometri. Spektroskopi, di mana untuk metode spektroskopi ini sendiri dia itu alatnya besar sehingga tidak portable dan tidak recommended untuk dibawa ke mana-mana karena alatnya itu skala lab dan juga membutuhkan peranan ahli untuk membaca hasilnya, sehingga itulah yang menjadi kelemahan dari metode tersebut. Kemudian ini ada perbandingan metode deteksi mikroplastik konvensional dan sistem usulan yang saya usulkan. Untuk metode deteksi seperti dari Raman, itu akurasinya sangat tinggi, probabilitas rendah, biaya juga sangat mahal. Dan untuk prototipe yang saya usulkan, akurasinya tinggi, probabilitas tinggi, biayanya rendah, namun dan juga tidak membutuhkan peranan ahli operator. Selanjutnya ini adalah perbandingan kuantitatif sistem usulan dengan metode konvensional. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kurang lebih sama seperti yang di atas. Selanjutnya untuk sensor serat optik untuk pemantauan lingkungan, sebenarnya untuk sensor serat optik itu sudah ada beberapa yang dikembangkan untuk deteksi di lingkungan, sehingga berdasarkan jurnal-jurnal tersebut saya rasa untuk sensor serat optik ini dia itu mampu untuk mendeteksi mikroplastik juga karena dia juga untuk memanfaatkan sensor cahayanya. Ini untuk penjelasan dari sensor serat optik, multimode fiber optik yang nantinya akan menjadi satu kesatuan. Dan di sini saya menggunakan controller ESP32 sebagai controllernya. Juga ada sistem akuisisi datanya. Jadi nanti akan ada WiFi dan juga Bluetooth dari SP3 atau juga Bluetooth dari SP32 yang nantinya akan terhubung ke internet dan juga akan tersimpan di cloud Firebase. Dan juga untuk hasil pembacaan itu sebenarnya ada dua, juga bisa tertampil. Kemudian ada transmit amplifier. Di sini saya rasa itu sangat dibutuhkan karena amplifier ini fungsinya untuk memperkuat dan juga mengubah arus menjadi tegangan. Karena seperti yang kita ketahui, untuk deteksi tersebut itu keluaran arusnya itu sangat kecil sehingga membutuhkan transmit amplifier yang mumpuni untuk mengubahnya ke sinyal standar yang ada atau tegangan standar yang ada. Selanjutnya ada laser diode di sini sebagai sumber cahaya utamanya. Ada penerapan protokol di sini mana saya menggunakan medium access control atau MAC dalam sistem deteksi mikroplastik berbasis fiber optik. Selanjutnya metode.
Dengan catatan, hingga penyusunan laporan ini, sistem yang dijelaskan masih berada dalam tahap perancangan teknis dan simulasi konseptual, belum dilakukan pembuatan prototipe fisik maupun pengujian eksperimental secara langsung. Jadi di sini saya untuk metodenya itu masih perancangan dan masih belum dilakukan pengerjaan. Baik, selanjutnya ada alat yang digunakan untuk saat ini, kurang lebih usulan atau ide dari alat saya itu kurang lebih membutuhkan alat-alat ini dan bahannya dapat digilatin, sampel air dan juga aquades ini nanti sebagai aquades dan juga sampel air ini digunakan untuk ujinya. Kemudian untuk transmisi sistem, jadi di sini untuk sensor optiknya nanti akan dikerat sedikit dan juga dilapisi lapisan cladding berbahan dasar pati gelatin dan juga akan diberikan quantum dots, fluorescent quantum dots. Kurang lebih seperti ini, di mana misalkan ini ada mikroplastik di daerah tabung, akan ada fotodiode yang memancarkan fotodiode dan juga laser diode di sini akan memancarkan cahaya untuk melakukan kerjanya sebagai sumber cahaya. Lalu ada quantum line ini untuk quantum dots-nya dan juga di dalamnya terdapat optical fiber sensor yang sudah dikerat dan juga ditambahkan gelatin. Apabila mikroplastik ini berada di daerah sini dan otomatis pancaran cahayanya itu terganggu ataupun ada beberapa kesalahan ada terganggu untuk penerapannya nanti akan timbul arus dan arus ini nantinya akan dibaca oleh transmit amplifier untuk dikonversi dan juga di step up. Jadi menjadikannya ke tegangan ideal yang dapat dibaca oleh SP32. Nah, dari SP32 ini nantinya akan tertampil di layar LCD secara langsung di alat tersebut. Selain itu juga akan terhubung ke RTC dan juga Wi-Fi atau Bluetooth, di mana nantinya dari Wi-Fi dan Bluetooth ini akan terkoneksi ke Cloud Storage Firebase untuk penyimpanan data. Jika sistem terkoneksi, saya menggunakan MAC atau Medium Access Control sebagai bagian dari lapisan data link dalam arsitektur komunikasi nirkabel. Jadi di sini saya hanya menggunakan nirkabel untuk data akuisisi data di dalam alat tersebut. Selanjutnya untuk infrastruktur, platform dan juga software, di mana di sini saya menggunakan SP32, kemudian Arduino IDE untuk codingan dari Arduino-nya. Nggak ada LCD. Nah, kurang lebihnya untuk flowchartnya, yang pertama adalah start. Setelah itu, nanti dari si transmit amplifier itu akan keluar dari photodiode yang keluaran itu nanti akan keluar analog sinyal. Selanjutnya akan dikonvert menjadi digital. Setelah dikonvert menjadi digital, kemudian akan masuk ke data, data akan tertampil di LCD. Nah, setelah LCD itu, nanti data yang tertampil secara real time juga akan tersimpan di micro SD. Tersimpan secara otomatis di micro SD. Nah, itu untuk proses selanjutan, di sini ada send data wirelessly. Jika iya, nantinya akan send data ke cloud.
Jadi langsung akan tersimpan di mobile atau perangkat-perangkat lain yang mendukung. Apabila tidak, maka udah langsung selesai. Jadi ini untuk send data wireless-nya ini opsional. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari ketersediaan sistem WiFi dan juga keperluan dari si pengguna nantinya. Selanjutnya untuk skema sistem kurang lebih seperti ini, di mana ada mikroplastik, quantum dot, dan juga optical fiber sensor. Nantinya mikroplastik ini akan dideteksi oleh quantum dot dan juga optical fiber sensor. Kemudian akan masuk ke laser diode ini sebagai sumber cahayanya yang akan memberikan pantulan cahaya dan juga mengintegrasi, mengidentifikasi dari mikroplastik tersebut. Kemudian akan masuk ke SP32, data storage, dan juga mobile atau komputer. Sistem kerja alat dimulai dari pemancaran cahaya dari laser diode ke dalam sensor serat optik. Serat optik berfungsi sebagai media transmisi cahaya sekaligus mendeteksi perubahan intensitas akibat keberadaan mikroplastik dalam sampel air. Kondisi mikroplastik hadir sebagai sebagian cahaya akan tersebar dan intensitas yang teruskan menurun. Fotodiode menerima cahaya dari serat optik dan mengubahnya menjadi sinyal listrik analog. Sinyal ini diperkuat oleh transmitten amplifier sebelum dibaca oleh SP32 melalui kanal ADC internalnya. SP32 kemudian memproses data intensitas cahaya dan mengkonversinya menjadi nilai konsentrasi mikroplastik. Nilai ini ditampilkan secara langsung melalui LCD dan juga akan tersimpan di micro SD. Selanjutnya juga akan apabila terhubung atau connect ke WiFi, dia juga akan secara langsung menyimpan data di storage Firebase. Untuk topologinya di sini saya menggunakan topologi star atau topologi bintang, di mana YSP32 berperan sebagai pusat kendali utama atau control node yang mengkoordinasikan seluruh proses kerja sensor dan juga perangkat tambahan. Jadi di sini untuk induknya itu di SP32. Kemudian di sini ada microplastic detector. Ini hanya rancangan secara skematik dasarnya saja. Untuk rancangan inovasi atau bentukan dari alat ini masih dalam proses pengembangan sehingga sehingga ini hanya gambaran kasarnya saja kurang tapi kurang lebih telah mewakili dari inovasi yang akan diusulkan. Baik, selanjutnya ada lapisan OSI layer. Penerapan model OSI dalam sistem interkoneksi. Di mana di sini saya di mana di sini terdapat 7 OSI atau 7 layer. Yang pertama physical layer yang melibatkan komponen fisik seperti laser diode sebagai sumber cahaya, alat optik multimode sebagai media transmisi, dan juga photodiode sebagai detektor cahaya. Selanjutnya ada data link layer yang diimplementasikan melalui protokol medium access control atau MAC pada ESP32 untuk mengatur akses media komunikasi seperti Wi-Fi dan Bluetooth serta mencegah tabrakan data. Selanjutnya ada network layer berfungsi saat ESP32 mengirim data ke Cloud Firebase melalui jaringan Wi-Fi berbasis alamat IP. Selanjutnya ada transport layer, session layer, presentation layer, dan juga application layer kurang lebih seperti ini. Dan untuk penjelasannya ada di laporan kurang lebih seperti ini. Dan ini juga ada prediksi hubungan intensitas cahaya dengan konsentrasi mikroplastik. Dengan catatan, grafik ini disusun berdasarkan model teoritis dan juga digunakan sebagai acuan awal sebelum dilakukan eksperimen. Jadi sebenarnya untuk data yang didapatkan di sini tuh bukan dari alat yang alat yang sudah ada, tapi di sini dari alat yang saya usulkan tersebut. Untuk grafiknya kurang lebih nanti yang akan saya cari kurang lebih seperti ini.
Jadi konsentrasi mikroplastik miligram per liter dengan intensitas cahayanya. Untuk kesimpulan dan saran kurang lebih seperti ini. Dan terakhir, draft invensi dan juga peluang komersialisasi. Di mana di sini saya sudah melakukan SVOT terkait ini yang telah saya rancang, di mana untuk kekuatannya sendiri terdapat pada portable dan juga hemat energi, biaya rendah dibanding alat laboratorium, dan komunikasi data real time via cloud. Namun juga terdapat weakness atau kelemahan, yakni ketergantungan pada kestabilan lapisan cladding gelatin, dan juga belum diuji pada berbagai jenis mikroplastik, dan yang terakhir belum ada sertifikasi alat. Sehingga perlu adanya sertifikasi lanjutan apabila ide yang saya gunakan ini nantinya alatnya sudah bisa dirancang. Top peluangnya sendiri bisa dimanfaatkan komunitas pemantau lingkungan, sekolah, hingga instansi air. Jadi kurang lebih untuk inovasi ini nantinya dapat membantu pengajaran, entah itu di laboratorium, dibagi siswa-siswa, juga bagi penggiat-penggiat alam. Selanjutnya ada potensi paten dan juga produksi massal. Selanjutnya ada threat atau ancaman, yakni persaingan dengan alat konvensional yang sudah terverifikasi dan regulasi pasar alat lingkungan yang ketat. Roadmap pengembangan alat deteksi mikroplastik portable. Di sini ada beberapa tahapan dari tahun 2025 hingga 2027. 2025 untuk perancangan prototipe awal, pengujian lab, kalibrasi sensor dengan sampel uji sensitivitas, dan itu kurang lebih nantinya jika inovasi ini benar akan digunakan pada tugas akhir, nantinya kurang lebih akan ada di pada tahun 2026 hingga 2027 nantinya untuk di pembuatan alat. Kemudian untuk daftar pustaka yang saya gunakan pada laporan kali ini terdapat 85 jurnal. Sebenarnya ada 84 ditambah satu dari dataset. Dataset yang saya ambil dari SP32 itu sendiri. Kurang lebih untuk jurnal yang saya gunakan ada sekian. Kemudian ada lampiran, di sini ada dokumen paten, dan yang di gambaran paten ada gambar 3.1, 3.2, dan 3.3 dengan inventor Muhammad Ali Makin MP204 223 1023. Ini untuk dokumentasi, di sini saya hanya menyantumkan satu saja untuk dokumentasi proses pencarian jurnal referensi. Dan ada artikel ilmiah dari rancangan TA yang telah saya susun tadi. Namun di sini untuk hasil pembahasan itu masih belum ada karena alat masih belum dibuat. Kurang lebih sama, di mana saya juga menggunakan 85 jurnal sebagai referensi atau acuan. Selanjutnya ada lembar revisi. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.